dirimu, Kenal Tuhan. Tuhan itu nggak pernah meragukan kita dan Dia itu selalu percaya sama kita. Tuhan itu mengenal kita semua. Tuhan aja kenal kita banget. So, kita harus bisa kenal diri kita sendiri ya. Hanya ketika kita mengenal diri kita sendiri dan pribadi hasil dari pekerjaan Kristus di dalam kita mampu mengubah kita menjadi berkat bagi keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat sekitar kita. Mari kenali diri kita. Siapa diri kita ini? Jangan mengikuti perasaan, jangan mengikuti hal lainnya. Beda rendah hati dengan rendah diri. Jadi kita juga harus menyatakan hal itu, kenali juga Tuhan kita. Berhubungan baiklah dengan Tuhan dalam belajar Alkitab, berdoa, membaca firman-Nya, belajar sekolah sahabat Cornerstone, ya, maka kita akan dapatkan kenal Tuhan kita juga akan mengenal diri kita. Dia putih banget sih, terus dia mancung, tinggi banget, langsing. Apa ya daya gue lah, insecure gue. Guys, how do you see yourself right now? Kalian cukup puas nggak sih dengan diri kalian? Atau kalian pengen lebih tinggi, pengen lebih langsing? Atau kalian pengen punya wajah yang lebih cantik? Nah, kamu seneng nggak sih sama diri kamu sendiri? Padahal kan pengalaman-pengalaman kita dengan orang di sekitar itu kadang justru membuat kita itu tidak tahu diri kita itu siapa. Kenapa begitu? Karena kita melihat standar mereka dan mengaplikasikannya ke standar kita. Padahal setiap orang itu mempunyai standar yang berbeda-beda. Dari kecantikan, kegantengan, famous, gaul, tajir. Tahu saya. Pernah nggak sih sahabat-sahabat di Hope Channel dan sahabat-sahabat di sini juga, pernah nggak kalian bertanya ke diri sendiri, apakah kalian sekarang emang the real you? Am I the real me? Is it the real you or not? Pernah nggak sih? Pernah sih. Ya, aku juga tahu sih maksudnya pemikiran kalian tuh kayak gimana. Mungkin kalian merasa kalau kalian itu gambar diri kalian, jadi diri kalian itu dipengaruhi oleh opini orang, opini teman-teman kalian, dan juga opini dari, bukan opini, kayak dari gambar-gambar sosial media. Kayak misalnya Widi tadi, Iya gambar artis langsung kayak merasa dirinya kurang. Insecure. Iya, kita belum cukup keren. Kayak kalau kita followernya masih dikit nih, belum banyak nih itu tuh, belum gaul. Nah itu, Terus belum ada handphone terbaru gitu. nah Gitu. itu yang dunia kasih standarnya ke kita. Kalau misalnya standar dunia tuh harus cantik, tajir, famous, terkenal. Wah itu udah standarnya dunia. Kegantengan juga nggak? Iya kegantengan ya. Buat aku sih ini nggak salah ya, karena Iya. beauty is in the eye of the beholder lah ya. Tapi jangan sampai hal-hal ini nih, yang kalau kalian belum sampai ke standar itu, kamu merasa dirimu itu belum bisa apa-apa. Kayak gue nggak berguna, gue nggak cantik, gue nggak pintar, jadi gue nggak berguna. No, nggak boleh kayak gitu. Iya, karena kalau kita kayak gitu, kita langsung merasa diri kita itu nggak sempurna, nggak ada apa-apanya, kita merasa gagal, sampai kita benci diri kita sendiri. Betul. Iya, padahal kita nggak tahu aja kalau ternyata orang lain itu malah mau jadi kayak kita gitu. Itu namanya masalah identitas yang sering kali nih saya, teman-teman, dan banyak anak muda lain alami gitu loh. Kita pengen banget kayak diterima di satu pergaulan. Bener banget. Kalian semua pasti tahu juga Albert Einstein kan ya? Tahu. Nah, Kenapa? Albert Einstein aja nih ya, dia itu udah genius, dia melebihi kita lah ya, melebihi extraordinary. Dia aja pernah mengalami namanya minder. Masa sih? Nah, dia sejenis itu mengalami minder. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya itu aneh. Dia merasa kalau orang berpikir dia itu aneh, dia itu gila gitu sih. Ya, kita mungkin juga merasakan hal yang sama ya. Jadi kadang orang di sekitar kita tuh nggak bisa menerima kita apa adanya. Iya sih, Albert Einstein itu dia pernah galau, dia pernah stres. Tapi biar kalian tahu nih,
kalau dia itu bisa ngilangin keminderannya dengan cara mengembangkan potensi dia, potensi miliknya sendiri. Dia malah bilang kalau misalnya gambar diri yang benar itu adalah bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita sendiri gitu, Nah. yang bisa berguna buat orang lain. Karena setiap orang kita punya keunikan yang berbeda-beda. Saya punya keunikan berbeda, Aurel punya, Beauty punya, karena Tuhan menciptakan itu gitu loh. Nah, so sahabat Hope Channel dan sahabat-sahabat di studio, kita jangan minder lah ya, kayak gue tadi. Kita Ya. harus berusaha tidak minder, kita harus confident dengan diri sendiri. Karena saat kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita menghargai Tuhan sebagai pencipta kita. Yes, relatable. Well guys, memang kita hidup di dunia yang banyak banget karakternya. Ada yang benar-benar tulus nopang kita, ada juga yang tidak. Ada yang benar-benar menghargai kita, ada yang benar-benar menerima kita apa adanya. Nah, kadang tuh cewek-cewek juga, nggak cuma cewek ya, cowok-cowok juga ada yang suka nyinyir, julid. Cowok juga. Iya, kadang-kadang cowok yang cewek suka nyinyir, aduh, kacau. Untuk orang-orang seperti ini nih, kita butuh komitmen yang solid melebihi solid untuk menghargai diri kita sendiri. Karena sadar nggak sadar, banyak dari kita yang meragukan diri kita sendiri. Tapi guys, ini nih yang keren nih. Tuhan itu nggak pernah meragukan kita dan dia itu selalu percaya sama kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mengenal kita semua. Nah, Tuhan aja kenal kita banget. So, kita harus bisa kenal diri kita sendiri ya. Betul. Hanya ketika kita mengenal diri kita sendiri dan pribadi hasil dari pekerjaan Kristus di dalam kita, kita mampu mengubah kita menjadi berkat bagi keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat sekitar kita. Aku Beauty, Aku Aurel. Aku Jonathan. Dan aku Ludwig, kenal dirimu, kenal Tuhan. tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Aduh, aku seneng banget deh kita udah masuk ke triwulan baru. Iya nih teman-teman, nggak berasa banget kita udah masuk triwulan terakhir tahun ini. Tahu nggak temanya apa? Temanya itu Apa tuh? buku yang terbuka. Terbuka. Nah, dan Buka. untuk satu pekan ini judulnya Kenal Dirimu, Kenal Tuhan, yang kita sudah bahas di opening tadi. Dan ayat intinya kita baca sama-samanya di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah ada nih sebuah kutipan nih dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 499 mengatakan, sementara kehidupan Kristen akan ditandai oleh kerendahan hati, tetapi tidak mesti ditandai oleh kesedihan dan rendah diri. Adalah kesempatan setiap orang untuk hidup sedemikian rupa sehingga Allah berkenan kepadanya dan memberkatinya. Bukanlah kehendak Bapa surgawi kita agar kita tetap di bawah hukum kegelapan. Kepala yang selalu bertunduk dan hati yang dipenuhi dengan pemikiran diri sendiri bukanlah bukti kerendahan hati yang sejati. Kita boleh datang kepada Yesus dan dibasuh dan berdiri di hadapan hukum tanpa malu dan perasaan bersalah yang mendalam. Guys, kalian kenal Mary Bowen gak sih? Coba aku cek di follower dia. Ya. Gak di IG juga kali. Siapa? Coba. Gue tanya Mbah Google dulu deh. Aduh, dia itu seorang penemu teori sistem keluarga modern. Iya betul, Oh. dia nyiptain arti dari diferensiasi. Oh, iya, iya. diferensiasi. Diferensiasi itu yang mengacu pada kapasitas seseorang untuk mendefinisikan nilai dan tujuan hidupnya terpisah dari tekanan orang yang di sekitar mereka. Nah, ini juga kemampuan untuk tidak setuju dengan seseorang, namun tetap menjalani hubungan dengan mereka. Orang lain mungkin tidak setuju dengan kamu, dan sebaliknya. Tetapi kamu tidak perlu menghindari mereka, menolak mereka, atau mengkritik mereka untuk membenarkan diri. Nah, Bowen itu menciptakan skala diferensiasi. Orang yang berada di ujung bawah skala membutuhkan penegasan dan pembenaran lanjutan dari orang lain karena mereka tidak memiliki kesadaran yang jelas mengenai siapa mereka. Mereka memperoleh nilai dan identitas mereka sendiri dari apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Mereka juga mungkin menghindari dekat dengan orang lain karena takut kehilangan identitas mereka sendiri. Dan di bawah tekanan, mereka memiliki sedikit kemampuan untuk membedakan antara perasaan dan pikiran mereka. Nah guys, aku punya beberapa pernyataan nih. Kalian pernah nggak terhubung atau merasakan dengan pernyataan ini? Oke. Apa tuh? Sabar, tahan. Oke apa?
Nah, yang pertama itu saya bersalah. Ya pernah lah. Ini cowok egonya tinggi ya. Ini sering lah. Laki-laki mah sering merasa bersalah. Sering. Oke. Yang kedua, saya membebani. Cewek dulu. Pernah. Ya, Pernah. kita tentu saja pernah. Sering ya. Diwakilin sih. Soal Iya. nomor 3 ini straightforward banget. Saya bodoh. Pernah. Karena Wakilin bukan dong. profesi. Oh iya, Bukan pernah. profesi kita. Kalau yang nomor 4 ini, aduh, Saya- sakit banget. Saya tidak berharga. Ya, satu titik kadang, Iya, kadang pasti. merasa tidak berharga kalau Merasa. gagal. Pernah merasa, tapi Bener. Tidak selalu. Iya. ya Kalau nomor yang kelima, saya tidak diizinkan melakukan kesalahan. Wow, perfeksionis banget. Satu keadaan sih pasti pernah ngerasa kayak gitu. Iya. paling pas latihan kali. Iya, atau lagi hari H Susah. ngapain gitu kita. Karena terlalu idealis gitulah. Iya sih. Wajar. Kalau yang nomor 6, saya tidak berhak untuk merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Enggak. Pernah kalau misalnya lagi ya anak muda lagi rendah-rendahnya gitu loh, Mungkin merasa karena di bawah tekanan kan? Iya, Ya, iya. ya. Oke. Yang ketujuh, saya tidak berhak untuk membela diri dan mengatakan apa yang saya rasakan. Kalau ini sih, kalau menurut gue, kalau kita lagi di grup baru nih, di grup dan gue anggota baru, pasti gue merasa kayak, aduh diem aja deh. Ya junior senior Tapi ngerasain kan kayak jangan lupa ada hak itu, hak untuk memberikan pendapat. Iya. Siap. betul, Siap. betul sekali, benar. Jangan lupa. Wow. Kalau yang terakhir, saya dinilai berdasarkan kecerdasan, kekayaan, dan apa yang saya lakukan, dan bukan berdasarkan siapa saya. Wow banget deh. yang terakhir. Pasti pernah semua. Pernah. Kalau misalnya lagi belajar, wajar Belajar, lah. apalagi wajar. apa yang belajar Yang ya? pinter sama yang pinter. Ya. Aduh. Kacau. Nah guys, dari pernyataan yang kita bahas tadi, apa hubungannya dengan judul kita saat ini? Kenal dirimu, kenal Tuhan. Ini kan tanya Pak Pendeta aja nanti kali ya. Iya, Oke. biar kita nggak tambah bingung aja. Hmm. Tapi aku nggak bisa gabung nih, gimana nih? Sorry Iya. aja. Minta salam ya, titip salam buat Pak Pendeta. Ya udahlah, Oke deh. Aku Kita- buru-buru nih ada sesuatu. nggak apa-apa. Kita belajar nanti next episode. Ya, oke deh. Belajar, santuy. Bye guys. Dah. 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 Oke guys, meskipun si Jonathan lagi keluar kemana-mana, kalian jangan ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga ada Pendeta Benny Tanbunan. Shalom Pendeta. Shalom. Shalom, Apa kabar Pendeta. kalian? Sehat sehat? Puji Tuhan. Baik, Cek. puji Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat? Mantap, Pak. mantap. Mantap Jadi, banget. Gimana mengenai pelajaran sekolah sahabat kali ini? Tentunya untuk kita mengenal diri kita sendiri. Nah itu dia Pak Pendeta. Kan pelajarannya itu judulnya Kenal Dirimu, Kenal Tuhan. Kita sebenarnya agak bingung nih, gimana caranya kita kenalan sama diri kita sendiri? Iya, di pelajaran kita kan lebih banyak kepada tugas maupun apa yang harus kita lakukan, termasuk misalnya bagaimana Daud tahu siapa dirinya, ya setelah dia kenal siapa Tuhan sebelumnya. Ya, jadi kita bisa mengenal diri kita kalau kita memang tahu siapa Tuhan kita dan bagaimana beda mengenal diri dengan perasaan. Ya, ini mesti kita bedakan. Pelajaran kita berikan perasaan itu kan ya tergantung orangnya lah. Kalau orang bilang, wah dia ini memang orangnya lebay, ya udah jadinya jadi begitu gitu. Padahal sebenarnya kita punya identitas diri untuk itu. Oke, Pendeta, aku ada pertanyaan nih dari ayat inti kita. Jadi aku baca ulang ya ayat inti kita. Terdapat di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah teman-teman, sebelum saya bertanya kepada pendeta, menurut kalian gimana sih Daud ini bisa
mempercayai diri banget dalam Tuhan, dan gimana dia bisa mengendalikan semua musuh-musuh ini nih di dalam Tuhan. Kan di sini kan di ayat ini ada dibilang musuh-musuhnya itu datang dengan pedang, tombak, lembing. Kalau kalian di posisi Daud nih, gimana sih kalian bisa hadapin tantangan musuh dan percaya diri banget kalian bisa menguasai semua itu di dalam Tuhan? Mungkin dia mulai dari Aurel. Pastinya kalau dia sampai percaya diri banget gitu, dia pasti iman kepada Tuhan dia itu besar banget ya. Dia pasti berserah kepada Tuhan. Menurut aku sih. Betul? Kalau menurut aku sih, aku kayak ngelihatnya dari ini aja, pertandingan-pertandingan di sekolah. Biasanya tuh kita yakin kita bakal menang, kalau misalkan ada jagoan kita sudah mengandalkan dia tuh. Kalau ada dia nih, pasti dia menang nih, kita timnya menang. Nah, mungkin sama seperti Daud. Daud sudah bergaul sama Tuhan, dia punya pengalaman banyak bersama Tuhan, makanya dia yakin kalau misalnya Tuhan itu bakal bantu dia. Wah, ilustrasi yang sangat menarik ya. Kalau dari pendeta gimana? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan secara khusus dalam 1 Samuel itu bagaimana Daud dalam kehidupan sehari-hari memang sudah mengenal Tuhan ya. Dalam kehidupan sehari-hari dalam pengembalaan dikatakan singa saja saya ini kan beruang kok saya ini kan begitu dia datang yang membuat dia panas ya, darah mudanya mungkin naik gitu ya. Pada waktu sepertinya diremehkan bangsa Israel dengan prinsipnya bahwa lo ini meremehkan Allah ya. Jadi pada waktu dia rasa bahwa Allah diremehkan, maka dia yakin, sebabnya pada waktu Saul katakan kamu bisa ini ya. Pada waktu gue lihat juga katakan kamu siapa tuh ya. Tapi kan dia langsung katakan ya kamu datang dengan pedang, saya datang dengan Allah. Ya, jadi dia yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepadanya ya untuk mengalahkan orang yang sombong gitu ya. Gue lihat ini pemimpin daripada orang-orang yang memang juga banyak. Jadi bukan hanya satu orang yang besar ya. Dia itu pemimpinnya, jadi besar, tinggi dengan segala peralatannya. Sementara Daud dikasih baju perang aja dia bilang tidak. Dia pakai kan, begitu dia pakai bilang saya nggak bisa pakai begini ya. Dia hanya pakai senjata yang biasa dia gunakan, hanya tongkat, dan dia yakin bahwa Allah menyertainya karena Allah yang diinakan pada saat itu. Ya, kita aminkan itu. Ya, kalau dari aku, menurut aku tuh Daud tuh berbeda banget. Dia tuh nggak mendengarkan apa kata orang-orang di sekitarnya. Karena orang-orang di sekitarnya kan pasti bilang kayak, Daud kamu tuh kecil, mana bisa ngelawan Goliat yang gede banget badannya gitu kan. Jadi gimana caranya Daud tuh tetap benar, terus nggak biarin orang-orang di sekitarnya itu mengendalikan dia. Iya, bukan hanya orang-orang sekitarnya, kakaknya sendiri, abangnya sendiri, itu kan bilang, ngapain sih kamu ngomong begitu katanya gitu kan. Tapi kan dia rasa bahwa enggak, ini orang sih mengganggu bangsa saya, ini orang mengganggu Tuhan saya yang menghinakannya, siapapun itu saya akan hadapi dengan nama Tuhan. Jadi dia punya prinsip bukan sok-sokan, bukan wah gue ini biasa jago, dia kan tidak seperti itu. Dan kita tahu tentara Israel sendiri termasuk abangnya kan tentara juga kan, tapi tidak berani ya. Dan akhirnya berita itu sampai kepada Saul, pada raja, dan raja manggil dia untuk melawannya. Dia tetap pada prinsipnya bahwa yang saya lakukan ini bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, yakinlah ya, yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan kesuksesan bagi kita. Nah, kalau kita juga terapin ke kehidupan kita zaman sekarang nih, kan kita nggak kayak di zaman Daud di mana kita harus mengikuti perang. Tapi di kehidupan kita juga ada ya perang di dalam pribadi kita. Ataupun itu karena kita zaman sekarang sudah bermain dengan sosial media, pasti banyak banget tekanan nih. Nah, gimana nih kita bisa percaya diri? Nah, kalau aku tuh pernah baca satu kutipan, ada orang yang bilang, mereka menertawakan aku karena aku berbeda. Nah, sedangkan aku menertawakan mereka karena mereka semua sama. Nah, inilah yang kadang aku suka pikir, kalau nggak apa-apa, yakin aja lah kalau kita beda sama orang lain, terutama di teman-teman di sekolah kita gitu. Kadang ada yang udah punya HP-nya bagus, kita masih HP-nya masih lama.
Ya, ngapain kita takut kalau misalnya kita ada Tuhan gitu yang selalu sediain kita kapanpun yang kita butuhkan. Kalau itu sih menurut aku sih kayak gitu. Ya, sangat betul. Kalau Aurel gimana? Untuk menangani tekanan seperti yang pertanyaan kamu tadi. Ya, kalau aku sih pribadi ya, kalau misalnya ada yang kayak ingin menjatuhkan aku, kayak ngomongin yang gak bener gitu. Kalau aku sih mungkin ya gak usah dengerin gitu ya, tutup kuping aja kalau di sekitar mereka, terus kayak doain tiap malam gitu kayak. Asik, didoain tiap malam ya. Iya. Oke. Lutfi mungkin ada pertanyaan? Banyak sih, cuman kita baca dulu lah di Sekilas Cahaya. Sekilas Cahaya itu di halaman 7. 7. Oke, saya bacakan dulu ya sekilas cahayanya. Oke. Sementara kehidupan Kristen akan ditandai oleh kerendahan hati, tetapi tidak mesti ditandai oleh kesedihan dan rendah diri. Adalah kesempatan setiap orang untuk hidup sedemikian rupa, sehingga Allah berkenan kepadanya dan memberkatinya. Bukanlah kehendak Bapa Surgawi kita, agar kita tetap di bawah hukum kegelapan. Kepala yang selalu tertunduk dan hati yang dipenuhi dengan pemikiran diri sendiri, bukanlah bukti kerendahan hati yang sejati. Kita boleh datang kepada Yesus dan dibasuh, dan berdiri di hadapan hukum tanpa malu dan perasaan bersalah yang mendalam. Nah, sekilas cahaya itu kita bisa lihat dalam Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 499. Nah, kalau kita baca tadi barusan, kita itu melihat hati dan benar dan ada hati yang salah. Di situ Ellen G. White menjelaskan mana hati yang benar, mana hati yang salah. Nah, banyak di antara kita yang tidak bisa menyebutkan ataupun membedakan perbedaan di antara diri kita yang sebenarnya dan diri kita yang palsu. Jadi diri kita yang di dunia luar sama dunia kita yang sendirian gitu, yang kita perankan gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana caranya untuk membedakan gitu loh? Membedakan diri kita yang palsu sama yang benar gitu. Nah, kalau menurutku sih kita semua ini memiliki hanya satu identitas. Dan peran ideal kalau di pertanyaan kamu tadi kan kita ada seseorang yang berbeda di luar sana, Iya, kan betul. kita memerankan seseorang yang sangat berbeda. Nah, itu sebenarnya menurutku ini salah karena di dalam dan di luar pun kita harus benar. Jadi seringnya itu pepatah kata orang tua aku tuh, kamu di dalam rumah dan kamu di luar sana harus sama sifatnya. Jadi seringnya kita kayak gini, di dalam rumah kita kan karena orang tua nih ya, Betul. pasti kita sopan, nggak pakai kata-kata yang sangat vulgar. Tapi bisa jadi kita di luar sana kalau tidak dipantau dengan orang tua, wah, sifat kita sangat berbeda nih. Nah, ini yang sangat kontroversial ya. Banyak banget remaja zaman sekarang, tidak remaja, dewasa pun ya pendeta, yang di dalam rumah, di luar sana, atau di lingkungan sekolah, di lingkungan luar, atau di lingkungan kerja, di lingkungan gereja, sangat berbeda. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Tuh. Coba Aurel kasih pendapat dulu. Gimana ya, masalahnya aku juga suka bergumul sama masalah identitas, kayak di rumah, kayak tadi dibilang Betty, di rumah beda pribadinya dengan yang di luar. Jadi langsung tanya Pak Pendeta aja. Wah, Satu jadi lagi ini pendeta. pertanyaan yang kita semua Satu lagi kadang sangat tuh relate. yang aku alami ya, kadang tuh kita lebih terbuka sama teman-teman kita dibanding sama orang tua kita. Jadi Benar. kita kadang suka takut gitu untuk membuka identitas kita sebenarnya Ke orang di tua. rumah maupun di lingkungan. Nah, mungkin gimana pendeta caranya gitu? Iya, pelajaran kita tadi saya sudah awali bahwa kita harus bedakan antara identitas kita dengan perasaan kita. Ya, kenali diri kita kan bukan karena perasaan. Maksudnya begini, kita diajak teman-teman, ayo pergi ke sana, ya daripada enggak ini ya udah ikutlah. Iya, betul. Ayo bikin ini, ya udah ikutlah. Ya, itu kan hanya berdasarkan perasaan. Kita melakukan segala sesuatu ini berdasarkan perasaan. Ya, tidak berdasarkan identitas kita pada waktu, ayo dari sini, saya ada tugas nih, ada ini gitu ya, maka saya harus kerjakan ini dulu, gitu ya. Atau saya tidak bisa ikut karena saya tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Ada orang sampai dewasa juga, sampai sudah menikah mungkin sifatnya seperti itu. Berbeda antara
Satu tempat dia begini, tempat lain ini, tempat lain beda lagi. Dia berdasarkan situasi dan kondisi. Sebenarnya tidak demikian kan. Dimanapun kita harus identitas kita itu jelas bahwa kita itu adalah orang yang memang kenal Tuhan dengan baik, dan kemanapun kita akan berkata, oh itu orang baik, oh itu lebih itu orang baik kok. Siapapun yang ngomong akan kata, oh dia orang baik kok gitu ya. Kenapa? Karena identitas kita sama, baik di luar maupun di dalam maupun di lingkungan lainnya. Tapi kalau identitas kita berbeda, oh dulu itu baik, lalu nggak tahu aja lah dia sebenarnya gimana. Gitu loh. Jadi untuk itu bagaimana mengatasinya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kenal juga Tuhan kita. Kita kenal Tuhan kita. Ya. Tuhan kita itu kita kenal dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka Tuhan juga akan menjagai kita, mengarahkan kita, ya, membawa kita ke jalan yang memang patut bagi kita, walaupun kadang-kadang kita rasa ini jalan Tuhan nggak sih ya? Ya. Tapi begitu lewat lama, oh ini maksud Tuhan. Ya. Setelah lewat, oh ini maksud Tuhan. Jadi ikuti saja. Daud juga kan dia pergi ke tempat medan perang kan karena disuruh ini bawa nih untuk abang-abangmu makanan dan sebagainya, maka dia pergi, ya, maka dia pergi. Itu kan jalan-jalan yang diberikan Tuhan, buka satu demi satu langkah sampai dia bisa menangin, kenali diri dia, kemudian dia juga kenal Tuhannya dengan baik. Ya, Jelas. jadi gimana nih komitmen kalian supaya kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya seperti kita ingin mengenal Tuhan? Kalau dari aku ya, mungkin ada pepatah yang aku tahu dari guruku pas SD, let go and let God. Jadi kita jangan terlalu tertekan dengan apa yang kriteria-kriteria yang kita harus ikutin, apakah itu di sosial media, apakah itu di luar sana, kita harus menjadi orang kayak gini, orang yang perfect, atau mungkin kita harus juara satu, atau mungkin kita harus banyak followers. Kita jangan tertekan dengan semua kriteria-kriteria itu, karena kita harus serahkan diri kita sesungguhnya kepada Tuhan. Seperti Daud, kalau seandainya kita sama seperti Daud, sangat percaya dengan Tuhan, mengendalikan dia, sama kayak tadi ilustrasi Ludwig, pasti menurutku nih ya, pasti masa depan kita itu cerah. Kita nggak akan merasakan tekanan itu karena pandangan kita hanya di Tuhan, tidak di orang lain. Jadi kita tidak terikat dengan kriteria-kriteria di sekitar kita. Bagaimana dengan Ludwig? Betul yang kayak kata Beauty bilang, cuman kadang persoalannya kita cuma mengandalkan Tuhan nih, kayak mungkin udah jalan Tuhan, tapi kita udah diem, udah nggak ada yang mau berusaha. Nah kalau di sini kan kayak di Daud tadi, Daud itu bukan cuma yakin, tapi dia melakukannya. Nah, kadang masalah anak muda zaman sekarang tuh, mereka kayak cuma yakin doang pendeta. Ini mungkin nilai jelek nih. Mungkin nilai jalannya Tuhan lah, udah kita ikutin aja. Itu makanya Sering kali. saya tekanin selalu ke teman-teman saya untuk lakuin, berdoa, belajar, yakin supaya Betul. benar yang kita lakuin itu gitu. Jadi kita mengandalkan Tuhan, tapi kita sendiri juga harus ada effort, Iya, benar. harus ada effort untuk meraihkan itu. Oke, nggak terasa ya diskusi kita sudah mau berakhir nih. Ya. Nah, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada pekan ini, pendeta bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan dan akan diakhiri dengan doa tutup. Baik, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama dari triwulan keempat tahun 2020 ini memberikan kepada kita bahwa mari kenali diri kita. Siapa diri kita ini? Jangan mengikuti perasaan, jangan mengikuti hal lainnya. Pelajaran kita juga menyinggung beda rendah hati dengan rendah diri. Jadi kita juga harus menyatakan hal itu. Kemudian pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan kembali, kenali juga Tuhan kita. Berhubungan baiklah dengan Tuhan dalam belajar Alkitab, berdoa, membaca firman-Nya, belajar sekolah sahabat Cornerstone, ya, maka kita akan dapatkan kenal Tuhan kita juga akan mengenal diri kita. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas kesempatan untuk boleh mempelajarinya. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, Tuhan boleh tuntun mereka, Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka, memberkati rencana-rencana dalam kehidupan mereka, dalam masa depan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan,
Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Dan apabila mereka dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, pada saat ini kami mohon kepada Tuhan agar Tuhan menjawab seruan doa-doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan. Semangat terus dalam belajar Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu mencari dan setia belajar tentang firman Tuhan melalui Cornerstone Connections. Terima kasih semua. Dadah. Shalom. Sampai Shalom. jumpa.